Beberapa orang-orang di dunia menganggap kalau misalkan nama itu adalah hal yang penting. Tapi nggak sedikit orang-orang di sini pula yang mengatakan kalau misalkan nama sebenarnya nggak penting. Tapi kita harus sama-sama setuju. Kalau misalkan nama itu sangat amat penting untuk mengenal seseorang, untuk bisa akrab sama seseorang. Lu nggak harus tahu nama lengkapnya, yang penting lu tahu nama panggilannya. Kalau misalnya dalam kasus lu lagi kuliah, lu lagi kerja, atau lu lagi ya dalam kondisi di mana lu harus menghafal nama seseorang, ketika lu gampang ngapalin nama seseorang atau seenggaknya lu langsung tahu itu namanya siapa, lu bisa dapet respect ataupun seenggaknya earning some points gitu ya dalam pikiran orang yang emang diapalin nama lu itu. Nah bahkan sepentingnya nama itu kalau misalnya di beberapa game-game gitu ya, kayak misalnya di Persona 5, lu harus tahu nama lengkapnya dulu biar lu bisa merubah hati seseorang dalam game tersebut. Di anime misalkan di Death Note, lo harus tahu nama lengkapnya dulu biar lu bisa nyatet itu nama biar sengaja jadi target pembunuhan selanjutnya. Dan buat gue pribadi, nama itu sangat amat penting. Kenapa? Karena nama biasanya itu disisipi oleh doa dan juga harapan seseorang. Tapi buat gue sendiri, itu gue gak pengen membebani anak gue biar sesuai dengan arti namanya. Karena nanti yang menjalankan hidupnya itu ya dia sendiri. Tugas gue sebagai orang tua yang penting, gue bisa memberikan nama yang seenggaknya gak malu-maluin. Oke, seenggaknya yang mempermudah dia, yang bisa digunakan dengan baik. Dan seenggaknya kalau misalnya emang dia nongkrong sama teman-teman juga gampang buat diingat. Kayak gitu. Dan di video ngopi kesempatan kali ini, kenapa gue tiba-tiba ngomongin soal arti nama dan segala macam? Karena gue nggak tahu kenapa nih ya, Kompas, our favorite media massa tiba-tiba ngeposting di Twitter tentang 9 nama unik yang tercatat di Dukcapil. Dan ketika gue lihat pertama kali ini lucu banget sebenarnya, tapi ketika gue ngeliat yang untuk yang kedua kalinya, rasa lucu gue itu hilang karena gue berpikir dua kali dan juga existential crisis gitu. Kalau misalkan nih sepertinya nggak harus gue ketawain, karena apa? Karena ada hal yang miris di balik nama-nama lucu ini. Oke, ada sebuah momen dimana mungkin saja orang tuanya emang cuma pengen bercanda doang namain anaknya gitu. Gak cuma soal doa, gak cuma soal harapan, gak cuma soal budaya dan segala macem gitu. Gue sendiri gak ngerti kenapa pada akhirnya emang ada nama-nama kayak gini. Tapi dengan segala respect, kita bakal sama-sama lihat nama-nama yang paling unik, dan kita bisa belajar dari kesalahan, dan juga kita bisa belajar dari nama-nama tersebut. Kalau misalkan ya seenggaknya bisa lo hindari lah, karena udah ada yang make. Ada 9 nama unik, dan kalau misalnya lihat reply-nya banyak banget orang-orang yang nge-share tentang nama-nama unik lainnya. Di beberapa foto-foto yang emang di-share di sini juga bahkan ada yang ngasih tahu kalau misalkan ada orang yang namanya Tuhan. Tapi gue nggak bisa ngasih lihat gitu ya, soalnya dia ngasih foto KTP gitu ya. Ada yang namanya Etika Silit Asin. Terus ini ada yang di Google nih, pemain Liga 1, ada yang namanya Muhammad Radikal Idealis, gokil. Dan apakah itu adalah nama unik yang ada di Indonesia yang tercantum di Kompas? Tidak. 9 nama uniknya ada di sini. Oke, nomor 9 kita punya Raden Sadewo Republik Indonesia 2 Sakta Aji. Untuk sekedar nama ini keren, ya. Tapi kalau misalkan boleh gua beropini gitu ya, setahu gua gitu, Dukcapil kalau nggak salah tuh merekomendasikan untuk tidak buat nama yang panjang. Kenapa? Nanti kalau misalkan emang buat akte kelahiran atau buat sertifikat kelulusan ujian gitu ya, ataupun kelulusan lu lagi kuliah, akan sangat sulit untuk membuat namanya. Gue penasaran sama teman-teman gue yang namanya panjang juga ada beberapa gitu. Kalau misalnya emang di kondisi-kondisi yang kayak tadi gitu ya, lagi ada pencatatan entah itu sertifikat segala macem, gimana cara ngurusnya. Tapi kebanyakan di teman-teman gue kalau misalkan emang ada nama-nama yang unik, mereka selalu protes kalau misalkan anjir susah kalau misalkan pada akhirnya gue harus ngurus-ngurus administrasi gitu. Apalagi setahu gue gitu ya, kalau misalkan ya, di nama lu itu ada strip atau ada simbol gitu ya, entah itu angka gitu, gue nggak tahu apakah ada orang Indonesia yang nulis nama pakai angka gitu, kayak Elon Musk gitu. Lo tau gak sih ada berita Elon Musk tuh namain anaknya Kyle tapi dalam tulisan scientific gini XAI A12, anjay. Ya kayak gitu, tapi ya nggak seaneh nama Elon Musk sih, anak Elon Musk sih kalau misalnya di sini gitu ya. Ya setahu gue emang harus simple, harus bisa memperbunuh anaknya sendiri. Gue takutnya anaknya juga ngerasa kesel gitu sampai pada akhirnya kayak, kenapa sih pak, kenapa sih bu harus namain nama saya kayak gini, nanti kan aku susah kalau misalnya ngurus-ngurus apapun gitu. Mungkin di umur dia SMP nggak ngerti kali ya, tapi kalau misalnya udah SMA udah kuliah gitu mikir banget gitu, kayak ini kenapa sih gue namain dinamain kayak gini. Ya kecuali emang di Indonesia ada aturan bisa merubah nama gitu, kayak beberapa negara gitu. Nggak salah di Jerman, di Denmark itu bisa ngerubah negara, ya nggak sih? Ketika gue nanya ChatGPT, itu ada beberapa
negara-negara juga yang seenggaknya menerapkan aturan kalau misalkan orang tua itu nggak bisa ataupun nggak boleh menamakan anaknya secara main-main. Kayak misalnya di beberapa negara, Jerman, Denmark, Perancis, Islandia gitu, itu mereka menerapkan kalau misalkan nama anak itu emang benar-benar anak yang simpel yang seenggaknya fungsional. Dan kalau misalkan anaknya nggak setuju, dia bisa nolak dan juga bisa ngeganti nama kayak gitu. Nah sementara di Arab Saudi sendiri itu nama nggak boleh yang bermuatan terlalu barat dan juga menyimpang dalam nilai-nilai Islam. Gue nggak tahu apa ini berat atau kagak, silahkan cross check sendiri. Ada di antara kalian semua mungkin yang emang tinggal di Arab gitu ya. Dan kalau misalkan di beberapa negara kayak misalkan Amerika Serikat dan Inggris dan juga Swedia, itu emang sangat amat tidak direkomendasikan menggunakan simbol untuk nama seseorang. Tapi Elon Musk bisa-bisa aja, itu gue nggak ngerti dah. Oke lanjut, nomor 7 ada Muhammad Rufi Republik Indonesia. Gokil. Ini orang berarti nasionalis banget, namanya sampai ada Republik Indonesia ya, gokil. Lanjut, nomor 6 ada Benteng Republika. Keren. Yang kelima ada Muhammad Akbar Republik Indonesia Ansyori. Ini kayak kebanyakan yang di highlight sama Kompas itu adalah nama-nama yang sengaja patriotis ya. Gokil, semoga sifatnya juga menjunjung tinggi nama baik Indonesia gitu. Semoga orang-orang Indonesia nggak berubah drastis 180 derajat jadi orang-orang yang memang dilihat jelek di mata orang gitu ya, sampai pada akhirnya nama-nama kayak gini juga bakal ngaruh gitu. Kalau misalkan Indonesia jelek, ini orang-orang dengan nama ini juga pasti bakal jelek, ya nggak sih? Tapi tidak ada yang lebih mind blowing dibandingin nama unik nomor 4, Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Gue nggak paham apakah orang tuanya beneran kerja di sini gitu, emang berharap anaknya pengen kerja di Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Tapi kita berharap banget gitu ya sama Mas Dinas Komunikasi Informatika Statistik, kalau misalnya pada akhirnya dia benar-benar bisa gitu masuk ke lembaga ini. Semoga dia benar-benar bisa membuat lembaga ini menjadi lebih baik lagi dan seenggaknya benar-benar bisa kerja di sana. Sedih kalau misalnya lu punya nama kayak gini tapi lu nggak kerja di instansinya gitu. Nomor 3 kita punya Muhammad Cesar Al-Covid. Kita tahu ya dia pasti lahir waktu zaman kapan? Ya mungkin di tahun 2019 atau 2022 gitu ya, waktu zaman-zamannya Covid. Waktu momen dimana gue diundang sama Chandra Lu buat ikut YouTube Rewind, tapi karena gue kena Covid jadi akhirnya gak ikut ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting gue tetap bisa nge-YouTube gitu ya. Oke, nomor 2 kita punya Covid Hidayat, another name from Covid era 2019-2022. Semoga anaknya sehat-sehat aja dan semoga dengan nama ini dia bisa buat vaksin yang lebih efektif lagi gitu ya, biar orang gak kena penyakit-penyakit yang sama kayak Covid. Dan nomor 1 ada Niketut Citra Covida karantina. Jujur gue gak pengen ngebes ataupun pengen komen soal orang tuanya gitu ya, yang emang namain anaknya kayak gini. Mungkin emang pada akhirnya cuma pengen mengenang juga gitu masa-masa susah atau masa-masa kalau misalkan orang tuanya tuh into banget sama arti dalam nama-nama ini. Cuman gue ngerasa kayak agak sedikit kasian sih sama anaknya kalau misalnya pada akhirnya mereka gak setuju gitu. Dan gue rasa opini gue gitu ternyata banyak juga yang yang sama. Kalau misalnya lihat reply-reply ini, banyak juga orang-orang yang emang ngerasa bukan khawatir sih, justru kayak miris ngelihat kalau misalkan ini beneran real nama gitu, karena udah terdaftar di Dukcapil. Kayak misalnya ada yang mengkonfirmasi gitu ya, apakah ini cuma nama bohongan doang gitu, emang ada di Dukcapil, ternyata beneran. Udah dicari sama akun Mas Ainur Rohman. Nomor 4 aku kira bercanda, ternyata beneran ada. Nomor 4 ya, Dinas Komunikasi Statistik Informatika. Tuhan memang selalu punya rencana yang unik untuk hambanya. Dulu pengen banget punya anak kembar cewek cowok. Pas lahir anak pertama bulan Mei 2020, ternyata dikasih satu cewek, Fainin Naresha Angaida. Ini bagus namanya nih. Ini namanya bagus nih. Lah gak lama di tahun yang sama, bulan Desember 2020, dikasih satu lagi. Gercep ya bun. Selang 1 tahun, gokil. Dinas Komunikasi Informatika Statistik, terima kasih Tuhan, terkadang engkau memang sebecanda itu untuk menguji kesabaran manusia. Ya Tuhan bercanda, tapi ya kita jangan bercanda lah ngasih nama anak gitu. Tapi memang beneran gitu ya, real. Nomor 4 dipanggil Dinko. Keren. Ya semoga anaknya bisa tumbuh sehat dan jadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga beneran sesuai dengan cita-cita orang tuanya gitu ya, untuk bisa, mungkin untuk anaknya bisa bekerja di Dinko atau segala macam, I don't know. Cuma yang jelas ada
Q&A juga yang emang dicatat langsung sama orang-orang Twitter untuk menggali informasinya apakah ini legit bener atau enggak. Oke. Ada yang nanya, serius nama anaknya itu bang, kasihan nanti jadi bahan bulian. Selalu berprasangka baik dalam hidup, insya Allah semua akan baik-baik saja. Yang bilang unik kan media bukan saya, dan yang bilang aneh juga Anda bukan saya toh. Bagi kami sekeluarga nama itu sudah pas disematkan untuknya. Selalu berprasangka baik, insya Allah semua akan baik-baik saja, amin. Gue kadang kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini, gue pengen reverse psychology dah. Gimana kalau misalnya orang tuanya dikasih nama kayak gitu sih? Apakah dia mau atau kagak? Ya mungkin kalau misalnya berdasarkan orang tuanya gitu ya, kayak oke, ini nggak apa-apa, fan aja. Kita harus berprasangka baik kalau misalnya nama ini bener gitu, nama ini bagus. Tapi gimana kalau misalnya anaknya nggak setuju nanti ketika SMA, ketika kuliah? Ya gue nggak pengen ngurusin hidup orang gitu. Kalau misalnya pada akhirnya keluarganya itu fine aja, kalau misalnya anaknya itu pada akhirnya setuju aja, gue happy juga kayak gitu. Cuman ya seru aja sih pada akhirnya beneran kejadian kan. Yang ditanyain sama orang-orang ini beneran kejadian kan. Ada juga pada akhirnya media yang emang nyorotin nama anaknya gitu loh. Kayak gitu. Terus habis itu ada lagi yang emang nge-tweet gitu ya. Orang-orang Twitter, kalau misalkan Dukcapil di Malaysia punya hak buat menolak nama. Oh, Malaysia pun punya aturan buat menolak nama anak yang mau didaftarin. Makanya rata-rata nama orang Malaysia ya gitu-gitu aja. I wish we could do the same for the sake of the kids' future. Ya biasa di Twitter itu lebih kritis gitu. Seenggaknya kalau misalnya emang pada akhirnya ada hal-hal yang kayak gini, orang-orang menganggap kalau misalkan ya kita punya potensi kalau misalnya anaknya itu nggak setuju. Tapi sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya pada akhirnya anaknya itu setuju. Ya nggak sih? ada yang bakal udah boleh ngebecandain ya. Dad, why is my brother's name Angkasa Putra? Because your mother works in airport. Okay, thanks Dad. No problem, Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Bahkan ada yang langsung nge-bash. Oke, nama-nama ini yang bilang kayak nama jelek bukan unik, orang tua tolol bikin nama anak ngasal. Ya, opini orang beda-beda ya nggak sih. Ada yang mungkin bilang kayak anaknya unik ya, lucu, semoga emang beneran kerja di sana. Tapi ada juga yang menganggap kalau misalkan apa lu tahu bener-bener nanti gimana kondisi anak memegang dan juga mengemban nama tersebut. Yang serem kalau misalnya kita ngomongin orang-orang zaman dulu anjir yang masih percaya kalau misalkan nama itu bahkan bisa ngebuat berat hidup gitu. Kayak apa namanya, nenek gue tuh yang sampai sekarang masih percaya kalau misalkan anak pertamanya itu meninggal gara-gara ya keberatan nama. Padahal mungkin karena emang penyakit aja kayak gitu. Yang jelas gue pengen tahu pendapat lu semua di kolom komentar kayak gimana. Sorry banget kalau misalnya ngopi pada kesempatan ini sedikit receh, cuman ya seru juga yang ngeliat beberapa nama-nama yang ada di Indonesia gitu ya. Gue taunya sih Agus, Budi, Joni gitu ya. Apakah nama-nama termasuk nama-nama unik? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan gimana tanggapan lu? Mungkin tanggapan gue bisa salah, mungkin tanggapan gue bisa benar. Dan gue sangat amat senang kalau misalnya pada akhirnya dikoreksi. Dan semoga anak-anak dan orang-orang yang emang udah disebutkan di media masa ini itu punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah, dan seenggaknya dia baik-baik aja kondisinya. Amin. Oke, itu aja mengenai gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di next ngopi. Kalau misalkan semua suka, jangan buat like. Kalau misalkan semua belum subscribe, jangan lupa subscribe. Itu aja gue. Terima kasih banyak.